Oke, saya sudah record, kemudian Seva sudah ready sepertinya. Arya Hima udah ya? Oke, saya kasih tanda dulu. Saya lupa berarti, kelewat. Baik, Seva ada? Maaf Pak, tadi kepencet lift. Ya, Seva bisa munculkan Minta minta aksesnya di wajahnya host on dulu. cam, kemudian bisa share screen-nya untuk menyampaikan presentasinya. Oke. Ya, silakan, Seva. Untuk akses hostnya belum Suaranya bisa Pak. nggak kedengeran nih, Seva. Udah dites? Oh, halo, halo. Sudah terdengar belum Pak? Oke, sudah ada. Ya, sip. Untuk share screen-nya belum jadi host saya Pak. Silakan. Udah bisa? Sudah Pak. Oke, silakan. Ya. Ringkasnya aja Oke. ya, Seva ya. Jangan terlalu detail, tapi minimal bisa menggambarkan ya, kira-kira seperti apa poin-poin yang sudah dituliskan di tugasnya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah sertifikasi saya. Jadi di sini ada covernya, setelah cover ada daftar isi, lalu ada daftar tabel dan gambar, tapi karena nggak ada, jadi di sini kosong. Terus untuk bab 1 ada pendahuluan, ada latar belakang memilih EDE. Jadi untuk memilih EDE itu karena saya udah berminat dari dulu tentang bidang pengolahan data dan tentunya ingin belajar lebih banyak lagi tentang bidang pengolahan data. Jadi saya tertarik di bidang pengolahan data ini tuh semenjak mendapatkan mata kuliah struktur data dan basis data, sehingga sampai saat ini masih terus belajar tentang pengolahan data. Lalu untuk target profesi di masa depan itu dalam menjadi data analis, karena data analis adalah profesi yang bertugas untuk menentukan masa depan sebuah perusahaan. Dengan adanya data analis ini, perusahaan bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan sehingga bisa mempersiapkannya mulai dari sekarang. Lalu untuk kompetensi yang perlu dibangun, yang pertama ada kompetensi menganalisa data, yang kedua ada kompetensi menemukan insight bisnis baru, lalu membuat visualisasi data, menginterpretasikan data. Nah, itu saja. Lalu untuk profil sertifikasi yang diminati, kemarin saya sempat baca-baca tentang LSP itu, jadi saya berminat untuk mengikuti sertifikasi data analis yang disediakan LSP TIK. Lalu untuk strategi menuju kelulusan uji, yang perlu dipersiapkan yaitu mempelajari fundamental Python, Pandas, NumPy, dan SQL. Selain itu juga mempelajari visualisasi data dan machine learning. Nah, di sini daftar pustakanya. Jadi di daftar pustaka ini sebenarnya banyak, tapi nggak tahu kenapa pas dimasukkan ke Mendeley munculnya cuma ini aja, Pak. Seperti itu. Mohon maaf, Pak, masih di mute. Sorry, kelupaan. Tadi sempat mute. Baik, Seva, makasih ya presentasinya. Tadi sudah tersampaikan kontennya seperti apa. Kemudian ada kendala-kendala ya, Seva ya. Saya lihat pustakanya ini ada problem penggunaan Mendeley dan segala macamnya. Nah, silakan nanti dipelajari lagi ya bersama grup ya untuk bisa perbaikan mungkin di level tubes aja gitu ya sekalian. Bagaimana bisa menulis sesuai dengan referensi yang kemarin saya sampaikan ya.
Jadi alat bantu yang Anda bisa gunakan, misalnya Mendeley ya untuk reference manajernya. Kemudian untuk mencari referensi ya bisa dari Google Scholar ya kalau bentuknya berupa paper. Kemudian kalau dari website ya itu juga ada tata caranya, silakan dilihat. Kalau standar detail U untuk laporan TA misalnya ya itu biasanya menggunakan APA style ya, APA ya, APA style itu bisa dicek juga di APA tata cara penulisan seperti apa. Nah, enaknya kalau sudah menggunakan reference manager seperti Mendeley ya, nah dia sudah ada pilihan ya. Mau menggunakan apa, mau menggunakan IEEE ya, mau menggunakan MLA atau apapun itu sudah ada opsinya. Tinggal Anda isi aja dengan baik ya, template-nya seperti apa, apakah ini jurnal, apakah ini paper, apakah ini buku gitu ya, apakah ini website ya, apakah ini bentuknya dokumen selain itu gitu ya, itu ada semua opsinya ya. Nah, tinggal isi dengan baik di sana. Termasuk jangan lupa kalau mengakses dari web berarti harus ada ini ya, link webnya, kemudian juga tanggal biasanya kapan diaksesnya ya. Seperti itu gitu. Karena kalau berupa website itu sangat mudah untuk hilang ya. Nah, website itu kan gampang diupdate, gampang hilang. Sehingga perlu ada tanggal biasanya seperti itu. Nah, kemudian dari segi konten ya, ada sedikit komentar ya karena saya sudah sempat recheck menggunakan software ya. Seva juga termasuk yang masih banyak ya proses copy paste-nya ya Seva ya. Karena nilainya 84%, 84% similarity ya artinya secara kata per kata ya Seva masih sama persis dengan apa yang jadi referensi ya. Nah, ini sesuatu yang perlu dihindari pastinya ya karena ini masuk kategori plagiarism. Similarity itu harus benar-benar ditekan ya dalam melaksanakan tugas apapun sampai setidaknya di bawah 25% ya, 20%, 25%. Itu pun 20% itu munculnya biasanya karena kita menggunakan citasi secara langsung ya, tanda kutip kutipan secara langsung ya, seperti definisi dan segala macam yang notabene memang menggunakan kata-kata aslinya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan referensi seperti itu gitu. Nah, sementara untuk yang lain sebaiknya menggunakan kutipan tidak langsung ya. Baik itu dalam bentuk web atau apa. Jadi Anda harus terbiasa ya menulis secara kata-kata sendiri, kalimat sendiri seperti itu. Dan toolsnya pun ada ya. Jadi alat bantu yang lain selain tadi Mendeley ya untuk plugin ininya ya, reference manager-nya. Kemudian juga untuk parafrase juga ada Quillbot ya, itu bawaan juga dari Microsoft Word. Silakan bisa dipakai juga. Kemudian jangan lupa pakai kamus ya. Jadi jangan sampai banyak typo error muncul ya. Nah, kalau menggunakan kamus bahasa Indonesia kemudian secara default ada proofing ya, check recheck. Maka setiap kata yang kita tuliskan di dalam laporan kita itu akan diberi tanda ya apakah sesuai dengan EYD atau tidak ya, sesuai dengan standar dari kamus bahasa yang kita pilih ya. Sekarang kan pakainya bahasa Indonesia sehingga tentu pilih kamus bahasa Indonesia. Ya in case kalau Anda pakai bahasa Inggris nanti pilihannya akan lebih banyak ya. Misalnya bahasa Inggrisnya mau pakai UK gitu ya, apakah mau pakai US gitu. Bahkan juga ada pilihan yang lain sebetulnya ya, ada Australia, ada ini, tapi at least dua tadi gitu. Nah, itu contoh aja kalau nanti ke depannya ya Anda mau menulis sesuatu dalam bahasa Inggris, apalagi juga bahasa yang lain ya, kalau ternyata misalnya ada kesempatan untuk belajar di tempat yang lain. Seperti itu gitu. Nah, itu mungkin ya masukannya. Selain itu juga tentu formatting styling ya. Nah, Seva kebetulan nggak pakai tabel dan gambar sama sekali ya, Seva ya. Nah, sebetulnya di-encourage ya nanti untuk di laporan berikutnya ya, di tugas besar itu tentu perlu dioptimalkan ya dengan memanfaatkan tabel dan juga gambar. Dan jangan lupa ya, setiap apapun itu, produk apapun itu yang masuk ke dalam laporan kita, kalau itu bukan sesuatu yang asli kita buat gitu ya, maka Anda perlu tuliskan ya citasinya, sumbernya dari mana ya. Kemarin kan saya komentarin ya, saya ingatkan lagi ada gambar apa ya. Kalau itu sesuatu yang Anda ambil dari website ke atau dari buku ke, dari paper ke ya, referensi apapun itu, citasi sumbernya ya, ada caranya seperti itu. Pakai Mendeley juga sama ya. Kemudian juga tabel ya, tabel kalau nah tabel ini satu hal ya. Tabel itu tidak boleh copy paste ya.
Jadi maksudnya kalau bentuknya tabel ya harus jadi tabel lagi ya. Tabel itu harus bisa di search ya kontennya seperti apa. Karena kalau Anda copy paste dalam bentuk gambar maka dia bukan jadi tabel lagi tapi melainkan jadi gambar ya. Dan gambar itu kekurangannya satu, tidak bisa di search ya kata per kata yang ada di dalamnya seperti itu gitu. Nah, itulah kenapa bedanya gambar dengan tabel ya. Kalau tabel kalau Anda isikan ke dalam konten dokumen itu akan menambah kata per kata yang tercatat sebagai isi dokumen. Sementara kalau gambar kan dia tidak ada teksnya di dalamnya ya, sehingga asumsinya itu berupa blok ya dan tidak akan menambah ya alokasi ataupun mengurangi alokasi kata yang Anda targetkan ya. Dan udah biasa sebetulnya target itu berdasarkan word ya, word atau berdasarkan jumlah halaman ya. Seperti itu. Misalnya kemarin kita coba latihan ya, coba bisa nggak minimal 5.000 kata gitu ya. Nah ternyata nggak ada satupun ya, nggak ada seorang pun yang berhasil ya melampaui 5.000 kata ya. Ada beberapa yang dekat ya, 4.000 something gitu ya, tapi itu pun juga copy paste-nya masih sangat banyak ya, 80%. Berarti ini rajin ini ya, rajin mencari referensi dan copy langsung dari referensi ini. Seperti itu mungkin. Baik, itu aja ya masukannya. Ini untuk Seva ya, perbaikan ke depannya silakan direncanakan dengan baik ya bersama dengan grupnya. Seperti itu. Oke, silakan selanjutnya ya sesuai dengan urutan presentasi yang sudah saya sampaikan di WhatsApp. Thank you, Seva. Baik, terima kasih, Pak. Permisi Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, ada Rafli. Rafli gambarnya kemana? Nah, Oh ya, sudah ya, izin share screen ya Pak? ya silakan. Oh iya, punten Pak, masih disable di saya. Udah dibuka barusan. Udah bisa? Oke, sudah terlihat ya Pak? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Yoga Suara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai pemilihan peminatan ISD. Mengapa saya memilih peminatan ISD ini? Karena dalam teknologi ini banyak hal yang berkaitan dengan perkembangan web ataupun Android, aplikasi Android. Oleh karena itu, saya berminat untuk mendalami mengenai peminatan ISD ini. Kemudian target profesi di masa depan saya itu ada satu, yang pertama ada website developer, kemudian ada mobile application developer atau bisa disebut juga Android developer ataupun iOS developer, kemudian juga ada website designer dalam hal UI UX itu sendiri. Kemudian kompetensi yang perlu dibangun, yang pertama ada social intelligence atau social skill, kemudian yang kedua ada problem solving, selanjutnya ada profil sertifikat yang perlu dibangun, yaitu waktu pembuatan tugas ini saya hanya menemukan satu sumber saja, yaitu LSP Informatika mengenai junior web developer. Namun ketika Bapak mengirimkan yang mengenai send barcode itu, saya tertarik untuk mengambil sertifikat di situ, Pak. Oke. Kemudian strategi kelulusan uji itu ada 3, yang mengenai persiapan yang matang dalam hal untuk mempelajari basic mengenai sertifikat tersebut, kemudian komitmen yang full, kemudian ada pemahaman IT. Kemudian daftar pustaka saya masih default Microsoft aja Pak, belum pakai Mendeley karena belum begitu ngerti. Oke. Jadi ini ya data pusakanya pakai Microsoft. Iya betul Pak. Oke. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi makasih wabarakatuh. Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rafli ya. Makasih presentasinya. Jadi Rafli berminat di web development ya kalau saya lihat ya di ininya di tugasnya. Walaupun Betul Pak. tadi ya ada harapan juga setelah melihat ada opsi yang lain itu mungkin akan coba lihat-lihat ya dan untuk memastikan kira-kira mau ngambilnya yang mana gitu ya. Kemudian selain itu Rafli saya lihat juga sudah cukup banyak ya wording yang sudah tersampaikan
referensinya juga sudah terlihat di sini, ambil dari mana saja, walaupun komentarnya mirip ya kepada Seva juga ya. Rafli masih cukup besar juga ya copy paste-nya dari referensi ya 81% dengan jumlah Word 2.800-an gitu ya. Jadi artinya mungkin ini karena memang ngambil dari kode-kode unit ya. Nah, kalau untuk ada tabel-tabel seperti ini tentu alangkah baiknya harus jelas ya. Berarti ini kan semacam kutip langsung kan gitu ya. Karena apa yang dimasukkan sesuai sama persis dengan apa yang ada di dalam referensi seperti itu. Nah, supaya menghindari dan menjadi justifikasi ya bahwa nilai similarity-nya tinggi, maka tentu harus ada penjelasan bahwa saya mengambil ini dari mana. Seperti itu. Itu aja untuk latihan ke depan ya. Tidak hanya untuk tugas di sini ya, tugas di mata kuliah sertifikasi, tapi juga Anda kan di sebelah juga sedang mengambil ini ya, Medlit juga pastinya ya, TA1, kemudian sedang menyusun TA1 juga pastinya gitu ya, proposal, sehingga tentu apa yang Anda pelajari di sini itu akan juga ya bersama-sama bermanfaat juga untuk di mata kuliah yang lain ya. Mungkin juga lagi ngambil tata kelola ya, ataupun juga mata kuliah peminatan yang lain seperti itu. Oke, itu dulu Rafli ya. Silakan sekarang bergeser ya ke berikutnya. Raffi Baik, ada Pak. Terima nggak? kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Kalau Raffi ada nggak? Ada, Pak. Oke, silakan Raffi. Oh iya, Arya Hima masih ada nggak? Oh ya, sini ya. Arya, saya tadi ini ya, lihat tolong lihat chat directnya ya di Zoom. Baik, Bapak sudah terlihat, Pak. Ya ya, silakan Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Salam. sini saya akan menjelaskan tentang tugas pelatihan sertifikasi membuat makalah. Di sini ada ada cover dari makalah ini tersebut, lalu ada daftar isi. Pertama ada di bab 1 ada latar belakang memilih peminatan ERP. Karena saya tertarik dengan peminatan ERP dan melihat ada peluang karir yang bagus di ERP. Lalu ada target profesi, saya ingin menjadi ERP consultant ataupun ERP analis. Kompetensi yang perlu dibangun itu ada skill untuk berkomunikasi, negosiasi, analisis, problem solving, pemahaman tentang bisnis, penguasaan teori, dan profesionalisme dan beretika. Kemudian sertifikat yang diminati, kemarin saya belum sempat ini Pak, belum tahu apa yang mau diambil, cuman kemarin udah nyari-nyari, kayaknya mau ngambil ERP analis gitu Pak. Ada ya Pak? Ada. Lalu strategi menuju kelulusan ujinya, perencanaan yang matang, penguasaan kompetensi, dan menjadikan kegagalan sebagai motivasi. Lalu daftar pustakanya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Baik, makasih Raffi ya sharingnya. Jadi Raffi berharap ke depan bisa menjadi ERP konsultan ya, bahkan mau lebih spesifik ke analis ya. Walaupun tentu pilihannya kan sebetulnya ada beberapa ya, apakah ke ininya, ke fungsionalnya gitu ya, artinya ke proses bisnisnya, Ya. kemudian juga ke ini ya, ke teknis ya, ABAPer disebutnya kalau di ini ya, kalau menggunakan ABAP ya, misalnya SAP atau apa gitu ya. Kemudian ERP sendiri juga sebetulnya pilihannya ada beberapa yang terkenal ya. Bisa si kuning, bisa si biru, bisa si merah gitu ya. Itu semua sebenarnya cukup banyak penggunanya ya. Ada IFS misalnya, ada
apa tuh Dynamics juga gitu ya. Kemudian juga ada dari Oracle juga gitu ya, seperti itu gitu. Nah, itu yang branded ya. Even kalaupun mau ke arah ini ya, ke arah apa yang sifatnya mengembangkan sendiri itu ada juga kan Odoo ya. Odoo terkenal juga tuh gitu ya. Odoo itu untuk juga ERP seperti itu yang sifatnya bisa dikembangkan open source ya. Seingat saya seperti itu gitu. Nah, kalau mau ke arah analis berarti lebih ke sisi desainnya barangkali gitu ya, desain, perancangan dan segala macamnya tentu untuk menjadi karir analis perlu ada ini juga ya, pengalaman teknisnya seperti apa ya. Artinya perlu ini juga nanti ya, jam terbang juga ya di sisi tools-nya seperti apa gitu agar nanti bisa mengarah kepada posisi yang diharapkan. Nah, kemudian untuk pilihan ERP ya, memang saya lihat belum cukup clear ya. Nanti saya konfirmasi lagi ke Pak Wahyu. Pak Wahyu sendiri kan sebetulnya koordinator di ERP ya. Iya, Pak. Dulu udah sempat ngambil yang SAP standar dari Telju, Raffi. Yang sertifikat SAP. sampai fundamental itu ya, Iya. 01. Udah Udah, semua Pak. itu. Udah semua ya. Udah. Ya, selain itu belum ya? Selain itu ada SCM sama AC, Pak. Oh, udah juga itu ya. Itu Baik. udah. Oh, oke. Nah, ini berarti ya tingkat lebih lanjutnya ya. Kalau mengarah ke sana seperti apa. Nanti saya coba konfirmasi lagi ya untuk pilihan bagi teman-teman di ERP yang sifatnya lebih advance ya sebagai lanjutan dari SAP sebelumnya yang sudah didapatkan. Baik, secara konten ya, Raffi sudah lebih banyak ya dalam menulis sendiri ya, similarity-nya 53%. Kemudian wording-nya juga cukup banyak ya, 2.300-an, 2.400-an, artinya sudah lebih banyak kontennya. Kemudian referensi juga tadi kita sudah lihat bersama ya, ada beberapa yang diacu seperti itu, walaupun dari segi penyampaian masih kelihatan ya, misalnya Anda dan segala macam itu kan bahasa ini ya, bahasa website ya. Oh iya. Nanti perlu diparafrase pastinya kalau mengambil referensi itu ya. Karena kalau direferensi kan yang nulis kita gitu ya, dan biasanya bahasanya tidak seperti di website ya. Jadi Anda nanti begini kan, nggak begitu. Tapi justru yang sekarang ditanyakan adalah Anda mau gimana kan gitu ya. Nah, rencana Raffi sendiri seperti apa? Berarti kan bahasanya lebih ke saya gitu kan. Saya berencana akan apa bla 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 gitu ya, bukan memberikan rekomendasi gitu ya. Seperti itu gitu. Itu aja mungkin ya. Nanti untuk tubes tolong berarti ditingkatkan ya. Nanti gabung lagi dengan teman-teman yang lain. Kemudian pilih ya mau kalau bisa produknya sama tentunya gitu ya. Otherwise ya tentu pilih salah satu yang paling mayoritas. Kemudian nanti Anda harus mengatur ya agar bisa memberikan laporan yang terbaik dan juga bisa mendeliver ya sharing session semaksimal mungkin ya agar bisa bermanfaat juga bagi yang lain. Oke, makasih Raffi ya. Sekarang kita lanjut. Apakah Radityo hadir? Silakan kita percepat aja. Baik, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Bentar ya, saya keep on top juga. Suka ngilang-ngilang ya. Oke, ya Radityo ya. Silakan, saya sudah make host. Apakah sudah muncul, Pak? Yes, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang makalah pemintaan ESD. Jadi di sini sudah ada covernya. Lalu di sini ada latar belakang memilih peminatan ESD. Karena sekarang kebutuhan untuk untuk perangkat keras dan perangkat lunak itu sudah banyak mulai
startup yang memulai dengan hal tersebut. Lalu ada target profesi di masa depan. Target saya untuk di dunia kerja nanti ingin menjadi front-end developer sebagai UI UX designer. Kenapa? Karena menjadi salah satu pekerjaan yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tantangan yang besar. Lalu kompetensi yang perlu dibangun sebagai UI UX designer yaitu yang pertama ada visual communication, lalu ada yang kedua keterampilan kolaboratif, lalu yang ketiga ada UX research, lalu yang keempat ada wireframing dan prototype. Lalu profil yang diminati itu saya akan mengambil di Sember Code yang yang selama 4 pekan itu, Pak. Yang pertama ada modul 1 adalah UI UX fundamental, lalu yang modul 2 ada UX research, ideate and define dan design sprint. Lalu yang modul 3 ada designing, ideating dan information architecture. Lalu strategi untuk menuju kelulusan uji. Yang pertama mengikuti rangkaian yang diberikan oleh penyelenggara, lalu mengetahui materi yang diujikan, lalu melakukan persiapan sebaik mungkin. Lalu yang keempat ada melakukan latihan atau simulasi ujian. Lalu yang terakhir yang kelima melakukan simulasi tersebut untuk mempersiapkan kondisi fisik dan strategi yang perlu dibuat. Sekian, Mbak. Oke, ya, makasih Adityo presentasinya. Oke, sebentar ya. Saya lagi koordinasi juga nih dengan dosen-dosen yang lain. Jadi untuk opsi lainnya juga ada ya yang mengambil ini juga ya. Ada yang mengusulkan juga decoding dan juga Udemy ya. Tapi ini sebetulnya lagi dicek juga ya, apakah secara kualifikasi memang masuk ke dalam kategori sertifikasi yang bisa diambil ya, seperti itu. Atau hanya sekedar backup saja. Baik, kemudian untuk Radityo ya, harapannya bisa menjadi UI UX designer ya, web development ya, front end ya berarti ya, seperti itu. Dan memang seperti yang tersampaikan ini memang lagi ngetren ya, Radityo ya, ini lagi ngetren, bahkan juga seiring dengan adanya transformasi digital ya, yang lagi digembar-gemborkan era digital sekarang ini, dan pendekatan pengembangan sistemnya pun juga sekarang rata-rata basisnya agile ya, agile ataupun adaptive development ya, adaptive project management juga seperti itu gitu. Walaupun kalau hasil penelitian saya menunjukkan gitu ya bahwa sebetulnya pada dasarnya ada pendekatan agile ya, utamanya untuk ke arah front end terutama ya, ke arah pendekatan digital secepat mungkin, seindah mungkin ya, sesuai dengan harapan customer seperti itu gitu. Dan ini banyak pakai agile ya di mana-mana. Nah, sementara di sisi lain juga ternyata pendekatan life cycle ya, itu juga sebetulnya kalau requirement-nya sudah cukup clear ya, kemudian arsitekturnya memang ternyata juga tidak mudah untuk istilahnya ya, tidak mudah untuk dimodularkan gitu ya. Nah, biasanya berhadapan dengan aplikasi-aplikasi legacy ya. Nah, ini tentu SDLC juga kemampuannya masih tetap dibutuhkan ya. Tapi yang ngetren memang sekarang yang ke arah ini ya, UI UX dan kawan-kawannya ya. Jadi nanti mainannya cross functional collaboration ya, tim lintas fungsi dari mulai developer, kemudian operasionalnya juga ada di sana, termasuk juga security-nya ya, yang kita kenal sebagai DevSecOps ya. Nah, ini tentu juga menarik ya kalau Anda mengarah ke sana sebagai jalur karir, karena memang banyak dikejar orang, cari orang gitu ya. DevSecOps ini lagi ngetren ya, sebagai solusi untuk percepatan digitalisasi di
perusahaan-perusahaan incumbent ya, perusahaan-perusahaan lama yang sekarang banyak tergeser, terdistraksi oleh perusahaan-perusahaan digital yang baru lahir ya. Seperti itu. Atau juga bisa ini ya, Radityo juga bisa aja karirnya sebagai entrepreneur ya. Bisa bikin startup ya dengan kemampuan sistem development-nya, bergerak cepat ya, menghasilkan produk-produk digital yang diharapkan dibutuhkan di pasar seperti itu gitu. Nah, sedikit komentar ya untuk konten. Adityo mirip seperti Raffi ya, udah better 50%-an lah kurang lebih gitu ya untuk copy paste-nya. Kemudian isinya yang masih perlu ditingkatkan ya, masih di bawah 1000 kata ya, artinya mungkin waktu ya yang mepet ya mengerjakannya, sehingga tentu jadi masukan ke depan ya, in case untuk tugas besar tentu harus lebih siap ya, prepare waktunya, dan juga kolaborasi mempraktekkan pendekatan agile ya tadi ya. Jadi jangan hanya untuk UI UX saja, tapi juga bagaimana nanti bisa kolaborasi untuk kerjasama dengan teman-teman ISD lainnya ya, sistem development yang lainnya. Nanti Anda pilih ya pelatihan mana yang akan diusung bersama ya untuk didesain dan disampaikan sebagai sharing session kepada rekan yang lain ya. Seperti itu, dan tentu nanti akan ada laporan dan presentasi ya sebagai presentasi tugas besar seperti itu. Oke, itu aja masukannya ya dari saya. Silakan lanjut. Silakan lanjut teman-teman yang lain. Ada Raihan barangkali. Nggak ada di sini Raihan. Baik, kalau nggak ada Raihan, Irfan barangkali ya. Ada Irfan nggak? Ada juga Irfan. Ya. Baik, kalau gitu lanjut ya ke Arya Pramudia Subekti. Ada nggak Arya? Ada, Pak. Baik, Pak. Oke, sip. Mana Arya? Ya, Pak. Oke, sip. Silakan, silakan. Ya. Izin share screen ya, Pak. Arya kalau nggak salah udah ya? Udah atau udah sempat belum? Kalau saya belum, Pak. Oh, belum. Kebetulan Oke. kemarin sedang sakit saya, Pak. Oh, ya udah. Oke, oke. Berarti yang kemarin itu Arya Hima ya? Arya Hima. Arya Hima kemarin di absennya belum muncul ya, mungkin karena pindah dari kelas lain. Saya nggak tahu nih. Apakah sudah muncul, Pak, share screen? Yes, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Pramudia Subekti dari kelas SI43 gabungan 1 dengan NIM 12021900235. Ya, baik, Pak. Untuk pertama-tama dari makalah saya, ini covernya, Pak. Lalu daftar isinya seperti ini. Dikarenakan tidak ada daftar tabel sama gambar juga saya tidak dimasukkan, Pak. Lanjut ke latar belakang, di sini saya membahas tentang terkait peminatan saya yaitu ASD, tentang perangkat lunaknya, enterprise-nya, lalu development-nya seperti apa. Dan alasan saya sendiri mengambil ASD dikarenakan setelah saya analisis di dunia kerja itu masih banyak membutuhkan seorang software developer, Mbak, seperti itu. Lalu untuk membangun suatu ide inovasi baru dalam bentuk perangkat lunak yang dibutuhkan halayak ramai agar bisa membantu kinerja di masing-masing instansi, perusahaan, perorangan dalam melakukan pekerjaannya. Seperti itu, Pak. Nah, maka dari itu saya meminati bidang ESD ini, Pak. Selanjutnya target profesi saya. Di sini saya menjelaskan terkait dunia IT, belakangan ini tengah berkembang sangat pesat ya menurut saya. Lalu programmer itu masih sangat dibutuhkan, Pak, dan masih banyak yang perusahaan-perusahaan yang masih menurut saya masih belum maju di bidang IT-nya, Pak, seperti itu.
Nah, untuk target profesi saya sendiri, untuk lebih dalamnya di programmer saya ingin mengambil web developer ya, Pak. Seperti itu dan, dari hasil sertifikasi yang kemarin sudah saya cari-cari, saya itu berminat di bagian, sebenarnya di front end-nya, Pak. Cuman, saya juga belajar terkait back end dan full stack developer-nya juga. Kemarin saya sudah, mengecek-ngecek di beberapa tempat dan sebenarnya saya sudah memilih sertifikat di Inixindo, Pak, untuk web Hmm. developer. Namun, setelah saya melihat referensi yang Bapak kasih dari Sunbercode, saya mulai tertarik di bidang mobile-nya juga, lalu di front end dev-nya juga, Pak, di Sunbercode dan saya masih, Hmm. memilih antara mengambil yang mobile apps-nya atau di front end developer ya, Pak, seperti itu. Hmm. Nah, jadi kemarin yang Inixindo sepertinya akan saya gugurkan, Pak. Saya akan memilih di Sunbercode dengan pilihan antara front end developer ataupun mobile apps, Pak, seperti itu. Ya. Nah, lalu strategi yang saya sudah, siapkan di sini saya sudah mencoba mengimplementasi user interface, lalu mencoba dengan beberapa, eee, kali membuat sebuah project yang sebelumnya di KP juga dan lain-lain, Pak, sudah saya persiapkan. Menyusun fungsi variabel, kayak menulis kode dengan prinsip sesuai guideline yang dan best practice yang ada di internet juga, referensi-referensi yang saya cari, lalu implementasi pemrograman terstruktur seperti itu, Pak. Saya sudah banyak yang saya siapkan seperti itu mungkin. Daftar pustakanya mohon maaf, Pak, kemarin saya belajar menilai dan pas saya masukkan malah seperti ini, belum sesuai apa yang harusnya dimasukkan seperti itu, Pak. Hmm. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya, baik ya, Arya. Atas sharingnya. Jadi Arya juga mengarah ke sistem development ya. Kemudian, Kak, kalau saya lihat malah ke bisnis analis ya kalau nggak salah ya, atau Ke development ya, Pak? development ya. Oke, oke, Iya, salah development. saya. Oke. Ya, development tadi sempat berencana ke Nixindo, kemudian melihat ada opsi lain ke Sunbercode ya, akan mengarah ke sana ya. Jadinya mungkin harus dilihat-lihat lagi ya, kira-kira pastinya Baik. yang mana. Kemudian dari segi referensi tentu nanti ada waktu untuk latihan lebih lanjut ya, menggunakan tools, bagaimana Mendeley, bagaimana Quillbot ya. Kemudian juga kalau nanti ternyata ada kesempatan untuk berbahasa selain Indonesia ya, itu ada Grammarly juga, itu biasanya sangat dibutuhkan gitu ya. At least kamus ya, jangan lupa. Nah ini kamus juga sangat bermanfaat untuk TA pastinya gitu ya, karena seringkali masih ada ya, kalau saya menguji TA itu masih aja ada ya yang belum sempat dibaca lagi TA-nya ya. Jadi masih sangat banyak ini typo error yang seharusnya tidak muncul pada saat sidang ya. Nah, ini yang Baik. tentu perlu diminimalkan ya. Kita mulai latihannya dari setiap mata kuliah yang ada, apalagi ini tingkat akhir ya. Nah, tentu menjadi sangat penting bagaimana kita bisa menulis dengan baik secara akademik ya. Ini akademik ya, oleh karena itu karena akademik, maka saya sarankan juga Arya nanti jangan ini ya, kita mulai biasa nulis sendiri ya Arya ya. Kalau coding Baik, juga baik, kan Pak. nulis sendiri juga toh gitu ya. Mungkin Iya. akan efisien kalau ini ya bisa menggunakan dari bucket-bucket ya, tinggal di custom dan segala macam. Tapi di dunia akademik itu pun tidak masalah ya. Itu namanya kutip gitu ya. Anda bisa memparafrase ide dari orang lain gitu ya, diutarakan kembali, tapi ada tata caranya gitu ya, tidak copy paste begitu aja. Nah, Arya ini copy paste-nya masih sangat banyak ya. Iya. Jadi ini yang mungkin nanti perlu nanti perlu disesuaikan lebih lanjut ya, agar bisa menggunakan parafrase ataupun juga menggunakan kutip langsung agar tidak menyalahi tata cara penulisan di versi akademik. Kalau di dunia praktis sih relatif lebih free ya, tapi kalau di dunia akademik beda sendiri ya. Seperti itu. Itu aja mungkin ya untuk Baik. Arya. Baik, saya sekarang geser ya ke teman berikutnya. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kasih. Nisa ada nggak Nisa? Nisa nih sama Radityo kemarin minggu lalu ada ya, tapi kenapa nggak sempat presentasi ya?
Seperti itu. Kalau saya tuh minggu kemarin ada kendala di jaringan sih Pak. Oh gitu. Kemarin saya dengar ya, cuma saya nggak bisa Nggak bisa presentasi. jawab Bapak. Iya. Oke, baik, baik. Ya wis, silakan Nisa. Kalau mudah-mudahan sekarang lancar ya, tidak ada kendala. Pak. Saya lihat sih udah clear, suaranya juga bersih. Saya sudah co-hostkan. Silakan bisa sharing. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, udah kelihatan ya. Silakan. Ya, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas sertifikasi. Baik, untuk di sini pertama ada cover, kemudian ada daftar isi, lalu ada keterangan, lalu di sini ada bab 1. Yang pertama untuk sebab pertamanya adalah latar belakang pemilihan peminatan. Nah, untuk peminatnya sendiri itu saya memilih EDE dikarenakan saya sendiri tuh tertarik di bidang data gitu. Nah, menurut saya itu di peminatan EDE ini tuh bisa ngebantu saya untuk mempelajari bidang data yang juga nantinya bisa ngebantu saya untuk mengarahkan ke profesi yang ingin dijalani yang dimana ada di ranah data juga. Kemudian di subbab kedua ini ada target profesi, di mana target profesi yang saya pilih itu ada data analis, karena menurut saya ketika seseorang menjadi data analis ini, seorang itu punya tanggung jawab yang menantang, tetapi juga tuh menarik untuk didalami. Kenapa? Itulah kenapa saya memilih untuk menjadi seorang data analis. Kemudian ada bab 2, yang pertama ada subbab kompetensi yang perlu dibangun. Nah, untuk kompetensi yang perlu dibangun ini, menurut pencarian saya, seorang data analis ini tuh harus mampu untuk menggambarkan dan juga menjelaskan informasi yang didapatkan dari hasil analisisnya dalam bentuk laporan yang baik. Selain itu, si data analis juga ini perlu punya skill seperti Python, SQL, visualisasi data, berpikir kritis, dan juga public speaking. Kemudian subbab selanjutnya ada profil sertifikat, di mana saya kemarin memilih profil sertifikasi data analis dari BNSP LSPTIK, karena tujuan dari sertifikasi data analis dari BNSP ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan industri dan SDM nasional dari profesi data analis yang sesuai dengan standar kerja profesional. Kalau berdasarkan program yang Bapak share tadi, saya memilih untuk mengambil Associate Data Scientist. Selanjutnya ada strategi kelulusan uji. Strategi yang diperlukan untuk lulus dalam uji kompetensi dari BNSP yaitu yang pertama mengikuti training dengan baik, kemudian memperhatikan setiap materi yang diberikan ketika training, dan juga memahami materi yang berkaitan dengan job desk yang kiranya akan dijalankan. Lalu di sini terakhir ada daftar pustaka, di mana saya menggunakan dari Microsoft Word-nya langsung, Pak. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan, Pak. Baik ya, makasih Nisa atas sharingnya ya. Nisa ini saya koreksi ya, jadi kemarin tadi ya saya infokan bahwa masih belum ada yang menembus 5.000 kata ya. Ternyata ada ya Nisa ya. Jadi kita apresiasi Nisa sudah cukup banyak ya menyampaikan tulisan di dalam laporannya. Saya apresiasi tentunya. Kemudian dari segi parafrase, kutipan ya, citasi dan semacam juga sudah cukup rapi gitu ya. Masalah referensi dan semacamnya walaupun masih menggunakan standar default dari Microsoft. Angka ininya ya, angka similarity-nya yang perlu diturunkan ya, Nisa ya. Jadi ini masih 50% kisarannya, artinya
masih banyak yang belum sempat diparafrase ya. Nah, ini untuk di tugas nanti tentu nanti bisa ditingkatkan lebih lanjut ya dengan membuat tulisan yang lebih original ya. Nanti nulis sendiri parafrase berdasarkan ide yang lain juga nggak apa-apa. Kalaupun nanti ada kutip langsung juga jangan lupa tanda kutipnya gitu ya. Biasanya sih definisi seperti itu. Baik, Nisa, thank you sharingnya. Sekarang kita lanjut ya, tinggal 4 orang lagi. Kalau saya lihat ya, 5 orang lagi mungkin ya, seperti itu. Silakan. Terima kasih, Pak. Kasih ya, Nisa. Kanza, ada Kanza? Ada, Pak. Nah, coba Kanza bisa muncul. Oke. Ya, silakan Kanza, saya sudah co-hostkan. Baik, Pak. Izin saya share ya, Pak. Nah, Baik, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? ya, silakan, silakan. Baik, Diperlebar aja kalau bisa ya. Ini agak ngumpul di tengah. Layar saya kecil. Nah, gitu aja. Sip. Oke, saya buka dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, jadi saya di sini akan mempresentasikan makalah peminatan sertifikasi, yaitu pada peminatan AM. Jadi untuk latar belakang saya memilih peminatan AM itu karena saya telah mengikuti laboratorium AM dan juga nilai-nilai mata kuliah syarat saya untuk mengikuti peminatan AM telah memenuhi, Pak. Dan AM juga berfokus pada infrastruktur jaringan dan keamanan jaringan. Dan AM juga menjadi salah satu peminatan menjanjikan di masa depan yang akan datang dengan alasan pada saat ini profesi cyber security. Gitu, Pak. Jadi, lanjut mungkin langsung ke pembahasannya aja. Untuk target profesi saya ingin menjadi cyber security karena aktivitas pencegahan dan pengamanan terhadap sumber dan daya mereka agar tidak terjadinya kriminalitas dunia cyber. Oke. Jadi kompetisi yang perlu saya bangun untuk hard skill-nya yaitu programming, analisis mitigasi risiko, intrusion detection, cloud security, analisis malware, dan enkripsi. Dan untuk soft skill-nya kemampuan saya untuk memecahkan masalah, lalu mempunyai kemampuan berkomunikasi, keinginan untuk belajar, dan kemampuan analisis. Untuk profil sertifikasi yang saya minati yaitu ada sertifikasi dari Inix Indo yaitu Cisco Security. Jadi Inix Indo itu memberikan solusi bagi para IT profesional untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi IT bertaraf internasional. Itu. Lanjut strategi menuju kelulusan uji. Tentunya saya sudah memiliki strategi untuk kelulusan uji, yaitu menganalisis kemampuan saya agar tidak terjadi kesalahan target yang ingin dituju dan agar mempermudah perjalanan menuju target tersebut dan juga meningkatkan kemampuan dalam belajar. Dan kesimpulannya, target saya yang saya inginkan yaitu cyber security. Kedua, ada banyak kompetisi yang perlu dibangun, hard skill maupun soft skill. Yang ketiga, profil sertifikat yang dimintai yaitu Cisco Security, Inix Indo. Mungkin segitu saja, Pak, penjelasan dari saya. Ya, baik, Kanza ya. Kasih sharingnya. Oke, Kanza ya, sedikit komen aja bahwa Kanza kontennya masih sangat sedikit ya, Kanza ya. Kemarin waktunya cukup dekat dengan submission. Enggak, Pak. Memang dari sayanya ya, Pak. Jadi nanti harus ini ya, karena kan kita juga ada target word ya, berapa kata kemarin itu semakin banyak tentu semakin bagus gitu ya. Artinya kita belajar berlatih ya menuliskan ide ya.
baik ide yang datang dari sendiri, baik yang sifatnya mengadaptasi ya dengan parafrase dari ide ataupun konsep dari yang lain ya, baik dari website ataupun buku, paper apapun itu gitu ya. Kemudian minatnya ke security ya, security tentu juga banyak referensi pastinya ya. Dan tadi salah satu yang dikejar ini Shindo, berarti nanti kalau memang mau ke sana ya mudah-mudahan banyak temennya juga gitu ya. Kalau enggak ya berarti terpaksa sendirian mungkinnya bisa jadi gitu ya. Tapi Nexindo kan sebetulnya terkenal ya, artinya kalau ada teman-teman yang sama berminat di sana kita bisa gabungkan ya. Seperti itu gitu. Baik, mungkin itu. Kemudian sedikit komentar untuk parafrase ya di bawah 50% ya Kanza ya. Tapi untuk 800 kata ya sebetulnya Kanza masih banyak mengutip berarti ya, masih banyak mengambil dari referensi seperti itu secara langsung. Nah ini yang nanti untuk tugas besar bisa ditingkatkan ya Kanza ya, nanti dengan teman-teman yang minatnya sama seperti itu. Oke, mungkin juga ke Dika ya, saya mengingatkan juga minta bantuan untuk ini, Dika ada ya di sini ya. Selain bisa mengkolek ya, ada ya, mengkolek ini tadi peminatannya mau ke arah mana. Kemudian juga sekaligus mungkin ini ya, grup ya, mungkin bisa dibuat kolom. Kira-kira grupnya grup berapa atau gimana diatur ya, supaya kelihatan nanti mapping grupnya seperti apa gitu. Karena sebentar lagi sesudah beres proses sertifikasinya, tentu akan berlanjut ya ke grup masing-masing seperti itu agar bisa lebih siap. Baik, itu dulu. Nextnya kalau Arya hadir silakan, Immanuel, Arya. Pak, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak. Ya, oke, makasih Kanza. Izin stop share screen Pak. Silakan. Arya nggak hadir ya? Arya hadir, Pak. Arya, yang mana, Pak? Immanuel Arya hadir? Oh. Kita ada 3 Arya ya berarti ya di kelas ya. Ada Arya Hima. Iya, Pak. Arya Hima tuh apa dari kelas memang sebelumnya sudah ada dari sesi pertama? PRS, Pindahan? Pak. PRS. PRS. Oh, pantesan. Ya. Karena di daftar sebelumnya belum ada namamu ya. Iya, Pak. Ada 2 ya, berarti sama Faruk ya. Faruk sama Arya itu baru pindahan. Kemudian ada Arya juga, satu lagi, dan juga ada Immanuel Arya juga ya, seperti itu. Gitu. Immanuel kayaknya nggak kelihatan ya di sini. Baik ya, itu karena nggak ada ya kita lewati aja ya. Ferian juga izin katanya karena lagi di rumah sakit nggak bisa presentasi. Oke. Farel, silakan Farel hadir. Farel ada ya. Nah, silakan Farel. Setelah Farel nanti Dika mungkin ya untuk penutup ya. Kecuali kalau masih ada yang mau presentasi lagi ya. Seperti itu. Ya, Pak. Bisa di background itu. Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan lanjut Farel. Sebentar saya kohoskan ya. Bentar, background matiin dulu. Ya. Iya. Tentang mau izin share screen, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Nih. Ya udah. Silakan lanjut Farel. Ya. Ini mohon maaf Bapak, saya bikinnya masih belum format pas itu. Soalnya masih pas itu masih butuh istirahat total banget, masih belum bisa ngelihat laptop lama-lama. Jadi pas itu mau representasi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ya, jadi pas saya minat saya itu di
UI UX di peminatan ESD, khususnya dalam bidang UI UX. Situ, nah ini latar belakangnya. Ya udah lah ya. Situ target profesinya itu ada beberapa, ada UI UX designer, ada UX writer, UX researcher, sama UX engineer, Pak. Tapi yang paling saya minatin tuh sebenarnya UI UX designer, soalnya emang saya minat di bagian desain juga selain di bagian coding. Nah, terus untuk kompetensi yang perlu dibangun itu ada hard skill-nya, ada wireframing buat UI UX-nya, prototyping, habis itu sama desain, terus di lainnya itu bisa di kemampuan untuk ngerti codingannya, kira-kira apa aja yang kalau misalkan mobile kan bisa Flutter, bisa Kotlin, kalau misalkan kalau mau di bagian web bisa PHP, bisa HTML, CSS, dan JavaScript ya. Kalau misalkan soft skill-nya ini adaptability, empathy, problem solving, sama teamwork, ini semua tuh buat nyiptain UI UX yang nyaman buat usernya pada akhirnya nanti ya, entah di goal directed atau user oriented, Pak. Nah, ini untuk profil sertifikat yang diminati sebenarnya ini gak melenceng ya, soalnya ini masih pakai yang Coursera, ini backup dari saya yang pas itu saya masih nyari. Dapatnya Coursera pas di Google, cuma pas kemarin udah ngelihat dari yang LSP, saya ngelihat banyak banget ada yang junior graphic design, terus juga ada junior web development, terus juga ada yang web development, sama ada mobile juga, mobile development. Itu sih, Pak. Sama strateginya ini aja. Ada yang ini juga ya, teman-teman yang lain juga ada yang milih Sunburst Code ya. Nah, mungkin coba bisa dilihat ya, apa itu menarik nggak kira-kira ya, sunburstcode.com. Sama daftar pustaka ini masih dari website semua sih, Pak, rata-ratanya. Ya, ya. Cukup sih, Pak, itu. Ya, baik. Oke, Farel ya, makasih sharingnya ya. Ya, Farel, saya stop screen sharing aja ya, Pak. Oke, Farel itu saya kasih komentar sedikit ya, Farel, sebelum di close ya. Jadi Farel sudah menyampaikan tulisan ya, walaupun memang masih cukup sederhana dalam arti secara wording ya, belum cukup banyak sebetulnya, tapi sudah diupayakan semaksimal mungkin, dan Farel juga memang original ya, karena similarity-nya sangat kecil ya, cuma 13%, artinya memang lebih banyak menulis sendiri seperti itu, dan ini bagus sebetulnya gitu ya. Tinggal nanti kalaupun ngambil referensi, tentu standar dalam mensitasi referensi juga ada caranya ya, Farel ya. Jadi walaupun dari website itu ada cara menulisnya gitu ya, tidak cuma nulis websitenya aja, tapi ada tata caranya ya. Seperti itu. Kemudian gunakan tools juga ya. Nah, Farel kan juga biasa menggunakan tools ya di sistem development. Nah, dalam Word development juga sama, Farel ya, ada toolsnya juga gitu. Jadi gunakan Microsoft Word dengan baik ya, plugin-nya juga dilengkapi, kamusnya digunakan, software reference manager-nya digunakan gitu ya. Kemudian juga plugin-plugin yang lain yang bisa membantu ya, seperti Quillbot dan segala macamnya, itu juga bisa dicoba ya, supaya memaksimalkan hasilnya. Apalagi kan udah mau TA ya, lagi TA proposal ya, tentu akan lebih baik ya, bisa menampilkan kalimat juga dengan baik ya. Tidak hanya UI UX-nya ya, tapi juga kata per katanya nanti akan dilihat kalau bentuknya ini laporan akademik ya. Seperti itu ya. Baik, itu kasih Farel ya sharingnya. Nah, last but not least ya, silakan penutup ya, ketua kelas nih, Dika, silakan Dika. Udah ready untuk sharing? Siap, Pak. Oke. Untuk kaosnya, oh iya Pak, sudah Pak. Ya, silakan Dika.
Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah ya. Oke, mungkin bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marika Maulana. Di sini untuk latar belakangnya sendiri, saya mengambil ESD karena saya berfokus ke perancangan UI UX dan juga front end. Khususnya saya juga ingin belajar tentang sistem analis. Namun untuk saat ini saya masih berfokus di front end dan juga UI UX. Alasannya karena di sekitar saya banyak mayoritas seperti itu website dan juga saya lihat juga di LinkedIn dan juga di Jikr dan website lainnya itu mayoritas juga kebanyakan berurusan dengan developer dan fokusnya di website seperti itu, Pak. Dan juga dari kemarin dari arahan dari LSP juga ada pengembangan web, jadi menurut saya masih bisa relevan di situ. Oke, selanjutnya target profesi saya sebenarnya ingin jadi front end developer, namun tidak terbatas di situ saja, saya juga terbuka untuk pekerjaan seperti sistem analis dan juga developer mobile. Namun untuk developer mobile sendiri saya masih kurang kurang memahami, maksudnya karena ada 2 iOS dan website iOS dan Android, sorry. Itu saya masih meraba-raba di 2 OS itu. Lalu di kedepannya juga terdapat jenjang karirnya bisa sampai ke CTO. Jadi menurut saya jenjang karirnya masih sangat luas dan tinggi. Jadi kompetensi yang bisa dibangun itu saya lebih fokus ke hard skill-nya dulu. Jadi di hard skill-nya sendiri ada UI UX dan juga HTML, CSS dan JavaScript. Lalu untuk yang saat ini lagi booming yaitu adalah responsive design dan memerlukan juga user testing. Nah, profil sertifikasi yang saya minati sebenarnya waktu di awal kan dari arahan dari pertemuan satu ada di pengembangan mobile dari Inixindo, dari Microsoft Technology Associate. Nah, setelah dipaparkan dari LSP Informatika kemarin juga ada pengembangan web dan juga sistem analis. Jadi saya lebih fokus ke pengembangan web dulu. Sebenarnya saya juga tertarik ke yang Samber Code itu, cuman saya juga baru tahu jadi belum menggali informasi lebih dalam lagi. Lalu untuk strategi kelulusan ujinya sendiri saya memiliki 2 strategi utama, yaitu mengikuti course di Coursera karena saya saat ini sedang mendapat sedang subscribe di Coursera dan juga review materi dari mata kuliah yang berhubungan dengan front end dan juga UI UX. Iya. Oke. Yang stylenya apa? Kenapa, Pak? Tadi sempat freeze kayaknya. Coba lanjut aja, silakan. Oh, di sini daftar pusakanya saya sudah menggunakan Mendeley. Bisa dilihat di kanan juga saya sudah citasinya sudah sesuai dengan Mendeley dengan stylenya apa. Jadi insya Allah masih udah sesuai. Baik. Baik, oke Dika ya, makasih presentasinya. Jadi Dika sudah update ya, maupun ada informasi terkini yang mungkin nanti juga perlu dilihat lebih lanjut ya tadi Dika ya, kalau mengarah ke front end misalnya minatnya ataupun juga ke web dev ataupun ke mobile apps ya, itu tentu memang sangat menarik saat ini gitu ya, karena sekarang dunia digital, era digital. Dari sisi project juga banyak menggunakan pendekatan lincah ya, agile, adaptive development, Scrum, Master, dan segala macam. Tentu ini sangat berkaitan erat ya dengan bagaimana bisa mendeliver
produk-produk ataupun digital service dengan sangat cepat ya. Dan memang ini sedang sangat ngetren ya saat ini ya, karena memang banyak perusahaan incumbent yang sangat membutuhkan pengembangan cepat ya agar bisa dalam tanda kutip ya memanjakan customer ya dengan respon yang cepat terhadap kebutuhan terkini customer seperti itu. Oke, apresiasi juga atas Mendeley-nya ya. Jadi artinya sudah experience dengan Mendeley. Silakan nanti juga bisa sharing ke teman-teman yang lain ya. Yang tadi masih banyak yang gagal saya lihat ya. Bagaimana menggunakan Mendeley yang baik. Kemudian tentu jangan lupa nanti ya optimalkan juga formatting styling di Word-nya dan penggunaan proofing menggunakan kamus bahasa Indonesia yang diinstal di Microsoft Word ya, sehingga nanti langsung tuh dikasih tanda ya kalau misalnya ada. Nah, kelihatan kan proofingnya udah jalan nih Dika ya, udah ada tanda-tanda merah seperti ini. Oke. Makasih Dika ya. Nah ini saya mau ngasih kesempatan ya kepada beberapa nama di sini yang hadir tapi belum sempat presentasi ya. Di sini ada nama tercatat di ini saya ya, rekap saya ada Brian, kemudian juga ada Virus ya, Virus ini anak wali saya ya, Virus Silvan dari 4206. Kemudian juga ada Rifki ya, Rifki Arif juga saya lihat hadir di sini. Sama Michael ya, Michael juga diam-diam aja nih, Michael Christensen. Silakan. Ada yang siap untuk presentasi? Mohon maaf Pak, saya juga belum presentasi Oh, Pak. Rayhan Muhammad belum Rayhan ya? Abdillah, iya Pak. Oh iya benar. Tadi saya sempat panggil tuh Rayhan. Iya, tadi kebetulan saya telat Pak join ya Pak. Ah ya udah. Sebelumnya saya tutup dulu ya Pak ya. Ya. Mungkin. Oke. Sekian dari saya izin stop sharing. Terima kasih. Makasih Dika ya. Baik, dari nama-nama yang saya mention, silakan. Kalau ada yang sudah siap ya, berarti ada 5. Saya kasih kesempatan bagi yang belum menyampaikan ya, kira-kira karir path ke depan mau seperti apa, pilihan-pilihannya. Raihan dulu deh kalau gitu ya yang Mungkin barusan. saya ya Pak ya. Ya, silakan. Mana Raihan? Udah muncul belum Raihan videonya? Oke, itu ya. Sip. Oke, saya co-hostkan ya. Silakan Raihan. Apakah sesi sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Diperlebar ya kalau bisa Raihan. Oke, Pak. Agak kecil. Sudah cukup pas gini Pak? Ya, udah. Oke. Ya, mungkin langsung ke latar belakang. Untuk latar belakang peminatan yang saya pilih itu adalah ISD. Mengapa saya memilih peminatan ini? Karena kan untuk saat ini masih banyak di Indonesia itu masih sangat dibutuhkannya kemajuan teknologi dan perkembangan teknologi itu sendiri. Karena banyak di sebuah perusahaan maupun itu swasta atau instansi pemerintahan, itu untuk sistemnya sendiri itu masih banyak yang menurut saya kurang bagus, Pak. Kurang efektif dan inilah efisien untuk melakukan sebuah proses bisnis gitu. Lanjut ke target profesi di masa depan. Mungkin untuk target profesi ini sendiri, saya itu sebenarnya ingin menjadi seorang dosen. Tapi mengapa saya memilih peminatannya ISD? Ya tadi itu ya, seperti yang latar belakang tadi itu sendiri. Karena dibutuhkannya banyak, jadi mungkin kalau saya menjadi dosen, saya bisa menyebarkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan dan membuat lebih banyak lagi developer-developer di Indonesia ini, Pak. Selain jadi dosen juga, saya memiliki target profesi sebagai pengusaha.
Karena emang dari kecil saya suka jualan gitu Pak. Maksudnya jualan kecil-kecilan lah. Dan itu sudah menguntungkan bagi saya itu sendiri gitu. Untuk jajan lah waktu kecil gitu Pak. Nah untuk kompetensi yang perlu dibangun itu mungkin untuk hard skill-nya seperti perancangan sebuah sistem, terus bahasa-bahasa pemrograman yang dibutuhkan, terus pengembangan sebuah aplikasi. Selain hard skill juga terdapat soft skill yang perlu dikembangkan. Itu analisis terhadap suatu masalah, karena saya sendiri itu masih sudah bisa tapi masih kurang gitu untuk efisiensinya dan cara berkomunikasi. Selain itu juga mungkin untuk seorang dosen, penulisan seperti seperti ini tuh saya juga masih perlu belajar lagi Pak. Terus kalau untuk profil sertifikasi yang diminati itu mungkin saya kemarin baru lihat-lihat sih baru 2 sih Pak di Nixindo. Yang pertama itu building web application with Laravel. Mengapa menggunakan framework Laravel? Karena menurut saya Laravel untuk saat ini framework yang paling mumpuni untuk sebuah web, karena di situ sudah lebih mudah dibandingkan menggunakan PHP native itu sendiri Pak. Terus selain tadi pengembangan web, saya juga ingin pengembangan mobile apps dengan Flutter. Nah, di sini mungkin platform yang saya lebih utamakan adalah di iOS, Pak. Kenapa? Soalnya yang saya lihat saat ini di pemerintahan juga untuk aplikasi mobile itu masih banyak di Android saja. Di iOS itu masih belum. Kenapa? Mungkin developernya kurang ini atau emang dari pemerintahnya itu sendiri, Pak. Gitu. Ya. Untuk strategi menuju kelulusan ujinya itu mungkin dari saya sendiri mengikuti sertifikasi yang menunjang ke profesi itu sendiri dan menganalisa kemampuan saya dan melakukan riset-riset terhadap permasalahan yang akan timbul di masa depan. Terus untuk kesimpulannya, untuk mencapai target profesi yang saya inginkan, masih banyak sekali penunjang yang harus saya lakukan, seperti mengasah kompetensi dan menambah kompetensi yang belum saya miliki. Mungkin untuk cara menambahkan kompetensi di sendiri bisa melalui sertifikasi dan melalui orang-orang terdekat. Tentunya strategi yang ini diperlukan untuk mempermudah untuk mengetahui alur jangka panjang dari target yang ingin dicapai. Terus mungkin daftar pustaka yang ini saya menggunakan Mendeley, cuman saya juga kurang tahu apakah ini sudah benar atau belum, Pak. Oke, pertanyaannya. Oke, makasih Raihan ya. Tadi sudah sharing tentang rencana ke depan. Dan kita juga apresiasi ya Raihan satu-satunya di kelas ini yang berminat nih ya untuk berlanjut ke ranah akademik dan penelitian ya. Iya. Oke, jadi saya apresiasi pastinya gitu ya. Kemudian tentu mungkin juga jadi satu referensi ke depan ya. Sekarang juga kalau memang berminatnya di sistem informasi, ada fast track ya, mungkin Raihan juga udah aware ya? Iya, saya fast track, Pak. Oke, ya, jadi sudah matching ya. Kalau ngambil fast track berarti memang bisa langsung menuju ke penelitian S2 ya. Saya kemarin juga membimbing beberapa mahasiswa TA ya yang memang fast track ya, dan memang sebaiknya langsung dikawal ya oleh rekan-rekan dosen yang juga sudah doktoral ya, supaya nanti penelitiannya bisa nyambung ya, seperti itu. Gitu. Dan Pak Lubis juga kan di sana ya, bisa mengawal. Kemudian sistem development juga tentu area yang cantik ya, dalam arti sekarang seiring dengan digital tadi ya, saya sudah mention beberapa kali bahwa memang sekarang kebutuhannya tentu semakin meningkat ya, utamanya untuk ini ya, untuk percepatan deliver digital services ya,
smart application lah gitu ya, berbasis mobile, kemudian konektivitas juga ke digital technologies ya, ke sensor-sensor, IoT dan segala macam juga tentu harus ready ke arah sana. Termasuk juga tadi ya teman-teman yang di UI UX juga memang itu juga jadi salah satu concern utama gitu. Kenapa? Karena tampilan ya merupakan modal utama ya untuk bisa menarik orang agar mau menggunakan aplikasi ya dari produk yang ditawarkan atau servis yang ditawarkan seperti itu. Baik, terima kasih Raihan ya presentasinya. Kemudian juga tadi penggunaan tools juga sudah berjalan dan proofingnya saya lihat juga sudah ada ini ya garis merah, artinya kamusnya sudah diaktifkan. Pastikan kamus bahasa Indonesianya juga sudah yang terbaru ya. Kemudian tentu optimalisasi penggunaan tools ya. Apalagi kalau di ranah akademik ya, ini sangat-sangat ketat ya hal-hal seperti ini gitu ya. Termasuk bagaimana mengoptimalkan citasi ya dengan memanfaatkan referensi terpercaya ya. Kalau udah mainnya di ranah akademik maka harus terbiasa ya Raihan dengan Google Scholar minimal gitu ya, yang paling praktis ya, dan banyak lagi database yang lain yang lebih serius ya, seperti itu. Tapi minimal Google Scholar ya, bagaimana mengambil citasi, bagaimana mensinkronkan ya referensi di Google Scholar ke dalam Mendeley-nya ya, Mendeley-nya bisa update, kemudian tentu bisa kolaboratif ya. Sekarang zamannya cross functional collaboration, termasuk ya dalam penelitian ya. Penelitian kan juga pasti nanti bergabung dengan grup masing-masing gitu ya, sesuai dengan di Medlit sekarang yang lagi jalan. Nah, kalau penelitiannya bidangnya sama ya, topiknya sama, Mendeley-nya juga bisa grup ya. Nah, ini saya kasih info juga. Iya, sudah saya Grup, gunakan kok itu yang grup itu, Pak. jadi nanti bisa berbagi referensi di situ gitu. Siapapun ngupdate referensi bisa dipakai oleh teman lainnya di dalam grup yang sama gitu ya. Jadi lebih praktis ya. Seperti itu gitu. Baik, itu aja ya. Makasih sekali lagi. Nah, terakhir ya untuk teman-teman yang lain yang belum berkesempatan, kalau mau menyampaikan ya rencana ke depannya dipersilakan. Termasuk juga ada satu nama ya, tadi saya belum sempat mention, yaitu siapa tadi ya? Saya teringat ada satu orang yang belum saya mention. Fauzi ya, Fauzi Ananta ya. Kalau Fauzi mau menyampaikan tugasnya dipersilakan ya. Fauzi, Fairuz, Brian ya, kemudian Michael ya, Michael Christensen. Silakan. Berarti ada 4 orang ya yang memungkinkan untuk bisa sharing kalau sudah ready ya. Kalau enggak ya apa yang mau dikata ya, karena tugas individu sebetulnya sangat penting ya, kontribusinya juga cukup banyak. Tapi mungkin Anda bisa optimalkan juga di tugas yang lain ya sebagai untuk menutup ya kekurangan kalau misalnya ternyata tugas individunya belum maksimal ya, seperti itu. Mungkin saya izin stop share dulu ya, Pak. Ya, silakan Rayhan. Silakan tadi siapa yang bicara? Saya Pak, tapi mohon maaf Pak sebelumnya apabila masih sangat sedikit Pak. Silakan, Michael ready ya mau sharing ya, silakan. Mas sharing Pak. Tapi mohon maaf Pak masih bila sangat sedikit Mas. Ya, silakan. Ya nggak apa-apa, apa adanya aja ya. Kemarin sanggupnya segitu, ya silakan disampaikan kira-kira seperti apa, dan tentu rencana perbaikan ke depan yang lebih penting ya untuk planning berikutnya. Izin share screen sebelumnya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah pelatihan sertifikasi saya. Di sini saya mengambil peminatan EDE, tapi untuk sebelumnya saya memilih SAG karena sebelumnya ada satu dan lain hal, jadi nggak bisa diterima di SAG, jadi ke EDE. Tapi di sini saya berusaha untuk mencari passion saya di peminatan EDE ini, Pak. Kemudian untuk latar belakang saya pemilih EDE itu, jadi saya di sini ada beberapa hal yang menurut saya mulai saya ingin minati gitu Pak, di bagian data mining khususnya.
atau mungkin satu lagi itu di bagian data analis gitu Pak. Ya. Nah, kemudian di sini target profesi saya di masa depan, di sini saya sudah mulai ini Pak, kemarin mengambil job spesifik saya yang berhubungan dengan EDE gitu Pak. Di bagian data analytic operation analyst, yaitu profesinya untuk bertugas untuk melakukan studi dan evaluasi metodologi dan tools yang dapat digunakan dalam melaksanakan proses testing yang memberikan rekomendasi metodologi atau tools yang akan digunakan sebagai standar gitu Pak. Jadi lebih ke penyesuaian terhadap apa yang akan nanti digunakan juga Pak ke depannya. Dan juga memastikan layanan produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan dan standar yang berlaku sebelum dioperasionalkan. Kemudian hasil dari analisis data itu juga akan digunakan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan penting terkait dengan proses berjalannya bisnis. Dan juga data analitik operasional analis ini juga akan melakukan evaluasi review terhadap kesesuaian prosedur yang berlaku, sehingga nantinya akan menyajikan hasil dan memberikan rekomendasi terbaik terkait apa yang harus dilakukan oleh perusahaan gitu Pak. Ya. Ini juga saya dapat job desk yang lebih spesifik ini, data analytic operation analyst ini dari website Astra Honda Motor Pak. Cuman belum saya masukin ke dalam daftar pusaka Pak. Gitu. Jadi baru sampai sini aja gitu. Makasih Pak sebelumnya. Baik, baik. Referensinya gimana, Michael? Sempat buat citasi? Maaf Pak, kenapa? Referensi gimana? Sudah sempat buat citasi nggak? Belum Pak. Oh, oke. Ya, studi pustakanya belum sempat ya, ininya dituliskan. Iya Pak. Oh ya, ketinggalan. Baik, makasih ya Michael ya. Noted ya terkait perubahan ini ya, pergeseran lah sedikit gitu ya. Saya juga melihat ada beberapa yang di teman-teman SAG ya yang bergeser ke EDE saya lihat gitu ya. No worries ya. Sebetulnya kalau berkaitan dengan data ini peluangnya sangat moncer ya. Mirip seperti pendekatan digital tadi ya oleh teman-teman sistem development gitu ya. Itu pada dasarnya data itu adalah the new oil ya, Michael ya. Jadi data itu the new oil, artinya bagaimana kita bisa menggali data ya, mining tadi gitu ya. Kemudian bagaimana bisa menganalisis ya dengan pendekatan yang terbaik ya, melalui optimalisasi statistik misalnya ya ke analytics. Itu juga lagi ngetren ya dengan adanya big data gitu ya, big data analytics seperti itu. Kemudian mengoptimalkan data tidak struktur ya, yang makin ke sini makin digital itu makin banyak pastinya gitu ya. Sumber-sumber yang tidak terstruktur, yang tidak terdatabasekan ya. Nah, ini juga peluang pastinya, dan sebagaimana tadi presentasi Michael juga sudah teridentifikasi gitu ya, adanya kebutuhan di organisasi ya, di perusahaan untuk bagaimana decision making berbasis data ya. Nah, ini juga sedang ngetren ya, Michael ya, dan juga rekan-rekan yang lain, disebut sebagai data driven organization ya. Nah, ini buzzword yang juga kencang ya suaranya, selain digitalisasi tadi, selain kelincahan tadi ya, agility dengan pendekatan agile adaptif. Ya, itu adalah data driven ya, data scientist ya, big data, kemudian tentu mengarah ke ini. Bisa juga nanti berkaitan erat dengan artificial intelligence juga ya, machine learning segala macam. Ini sebetulnya cross section juga ya, optimalisasi data untuk bisa bagaimana menghasilkan decision making terbaik secara otomatis ya. Ini AI juga lagi muncul ya. Nah, ini cross function sebetulnya ya. Kemudian kalau sebelumnya minat dengan SAG, ya sebetulnya masih ada kaitan ya. Nah, kita juga tahu ada data manajemen, ada data governance ya. Ada referensi yang paling banyak digunakan ya di financial industry, misalnya ada DAMA ya. Nah, DAMA Body of Knowledge ya. Dulu saya yang meng-create pelatihan data governance dan manajemen ya dalam nama mata kuliahnya ya. Enterprise Information Management ya seingat saya. Maupun sekarang ada di EDE sepertinya ya mata kuliahnya. Tadinya ada di SAG seperti itu gitu. Dan itu
mengoptimalkan ya bagaimana bisa menata kelola dan juga mengelola terkait dengan data ya, dari mulai data development ya, data architecture ya, ini juga proses yang menarik ya, arsitek data seperti itu karena masih banyak kebutuhan itu. Kemudian berlanjut ke data development, artinya kemampuan database ya. Database juga variasinya banyak, dari mulai yang gratisan paling banyak digunakan MySQL misalnya ya, sampai ke yang paling heboh ya seperti Oracle ya, itu juga paling banyak digunakan di sistem-sistem advance seperti itu. Dan database sendiri kan juga makin ini ya, makin advance itu bisa dilihat dengan ini ya, database jenis terkini ya, itu kan ada ya yang bisa mensupport big data ya, seperti itu gitu. Itu juga menjadi satu referensi ke depannya. Kemudian tentu bagaimana analytical datanya ini ya yang menarik ya. Ada istilah data lake ya, ada Hadoop ya, dan segala macamnya seperti itu. Itu menarik untuk bisa dikombinasikan dengan kemampuan sistem development ya. Kalau tertariknya dengan manajerialnya berarti ilmu manajemennya ya, nanti harus digali lebih lanjut. Data development, data operation ya. Kemudian cross functional collaboration dengan teman-teman development dan juga security ya, dengan konsep DevSecOps ya yang pernah saya mention. Nah, ini teman-teman data juga harus ngawal ya. Bahkan ada posisi paling tinggi sampai saat ini ada di CDO namanya ya, Chief Data Officer. Jadi ini di level board ya, ada yang memang urusannya terkait dengan data ya, terutama di industri finansial. Nah, ini tentu peluang yang menarik ya ke depan. Seperti itu. Mungkin itu aja ya, Michael. Terima kasih. Silakan nanti digali lebih lanjut ya kemampuan citasinya, referensinya, supaya nanti di Tubes juga bisa lebih baik ya. Seperti itu. Dan tentu bergabung nanti dengan teman-teman yang satu peminatan ya. Seperti itu. Baik Pak, untuk sedikit ini juga informasi Pak, saya juga sebetulnya juga kalau untuk di bidang IT juga ada beberapa yang semisal saya sekarang untuk di kampus saya mengambil EDE yang berhubungan dengan database gitu. Tapi di sisi lain juga saya ini Pak minat ke bagian development juga. Kemarin waktu saya magang di Astra itu juga ikut serta dalam pengembangan web IoT sih Pak. Jadi juga ada ketertarikan juga di sana Pak. Kemudian juga satu lagi nih, untuk development mobile khususnya di Android juga sih Pak. Kemarin juga sempat ikut juga dalam pembuatan aplikasi mobile di perusahaan Astra kemarin Pak, waktu saya KP di bulan Juli. Ya bagus itu ya. Jadi artinya multidisiplin itu memang dibutuhkan ya. Tentu nanti pasti akan ada perlu ada spesialisasinya ya. Kita jagonya di mana gitu. Jangan sampai nanti minat kita terlalu tersebar ya, sehingga malah kita nggak muncul di salah satu gitu ya. Kecuali kalau memang mau berminat jadi generalis ya, misalnya jadi konsultan atau apa, ya memang harus tahu semua ya, seperti itu gitu. Baik, oke, makasih ya tambahan infonya Michael. Oke, terakhir sebelum kita tutup, barangkali masih ada rekan lain yang mau menyampaikan juga rencana ke depan. Terima kasih nih Pak sebelumnya. Mohon maaf masih banyak. Ya, Michael. Brian? Mungkin saya Pak. Oke, silakan Brian. Ya, Brian, kemudian juga ini. Mana Brian? Coba ini ya. Silakan. Ya, hadir Pak. On cam ya Pak. Oh ya. Ya. Silakan Brian ya. Iya Pak. Brian, kemudian Fauzi kalau memungkinkan ya, atau juga Virus ya, silakan. Apakah terlihat Pak? Ya, diperlebar aja biar kebaca. Oke, mungkin yang pertama ada covernya Pak. Covernya mungkin kurang lebih seperti ini saya. Terus daftar isi. Kemudian kita langsung masuk ke latar belakang. Latar belakang paling saya menjelaskan data, terus apalah segala macam data. Kemudian peminatan yang saya ambil yaitu EDE Pak. Dan kemudian di sini ada target profesi, di mana target profesi saya itu
lebih mengarah pada data engineer karena dengan perkembangan data yang saat ini berkembang, Pak, saya lebih tertarik ke data engineer. Kemudian kompetensi yang harus saya kuasai yaitu bahasa pemrograman, diantaranya itu SQL dan Python. Kemudian ada bidang cloud platform, kemudian ada sistem scripting. Nah, selanjutnya ada strategi. Saya akan mengikuti beberapa pelatihan mengenai data, beberapa pemrograman juga untuk data. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Dari itu tadi, Pak. Mungkin segitu saja sih, Pak. Ya, oke. Kemudian ya. Kasih ya. Dari segi referensi belum pakai ini ya, tuh sepertinya ya, masih sekedar menyampaikan linknya aja ya di daftar pustaka ya, Tian ya. Baik. Iya, Pak. Ya, nanti belajar ya bagaimana menggunakan tools ya untuk citasi dan segala macam, kan itu sangat penting ya untuk penulisan akademik. Kemudian tentu kalau bicara konten menyesuaikan ya dengan apa yang dituju. Saya lihat konten di Brian sebelumnya juga masih banyak kosongnya Brian ya, mungkin karena waktunya agak dekat ya dengan submission sehingga belum sempat banyak menggali ya informasi apa saja. Kalau di catatan saya yang terkirim ke sistem memang masih ada area-area kosong ya yang perlu dilengkapi lebih lanjut ya. Tapi anyway, saya apresiasi ya Brian sudah menyampaikan setidaknya apa yang sudah dilakukan ya dan minat ke depannya mau seperti apa ya. Nah, mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar ya. Dan sertifikat tujuannya juga bisa lulus ya. Kemudian tentu harapannya betul-betul bisa bermanfaat ya untuk nanti mencari pekerjaan yang relevan ya dan menjadi karir ke depan seperti itu. Gitu. Siap, Pak. Baik, masih ada lagi yang mau menyusul? Silakan, Virus atau Fauzi. Ada? Silakan nanti japri aja ya bagi teman-teman yang masih merah di sini ya. Saya lihat ya belum menyampaikan tugasnya, kemudian juga belum hadir sampai saat ini. Mungkin memang sudah memutuskan tidak akan hadir ya sampai akhir perkuliahan seperti itu. Ada beberapa nama, ada Adam ya, kemudian juga ada Hafiz ya, kemudian Hernanda, kemudian Aldi ya, Safwan ya. Kalau Rifki gimana? Rifki kemarin sempat mengirimkan resume kuliah umum ya, tapi untuk tugas rasanya belum ya Rifki. Dan saya lihat ada di kelas ya. Rifki apa mau sharing? Silakan. Atau Virus juga. Atau Fauzi kalau mau bersuara. Belum ada suaranya nih ketiga orang ini ya, walaupun standby di Zoom. Oke ya, belum sempat buat berarti ya. Oke. Baik ya, saran saya bagi yang tugas individunya masih kosong ya, dan sebetulnya saya udah kasih kesempatan ya kalau mau menyusulkan seperti itu. Dan berikan kesempatan juga untuk presentasi susulan di hari ini gitu ya. Silakan digali ya, kira-kira Anda bisa meningkatkan komposisi nilainya dari yang lainnya seperti apa. Gitu ya. Tentu pastikan sertifikasi yang dipilih ya yang terbaik sesuai dengan peminatan ya, kemudian bisa didapatkan ya, artinya lulus ujiannya gitu ya, dan dengan kualitas yang baik seperti itu. Dan tentu nanti pastikan Anda gabung dengan grup yang baik juga ya, jangan sampai grup yang membuat malas ya, dan jangan sampai juga Anda membuat malas teman yang lain ya. Artinya Anda harus kontribut ya, Anda harus partisipasi, jangan bikin susah orang lain. Gabung kemudian istilahnya free rider ya, pengen dapat nilainya aja tapi nggak ikut-ikut dalam membuat tugasnya. Nah ini yang dihindari ya, jangan sampai muncul ya yang seperti ini.
Dan kalau ada yang seperti ini tentu akan terdeteksi ya. Jadi akan dengan mudah nanti akan saya exclude ya dari penilaian kelompok seperti itu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya diskusi kita kali ini ya dengan berbagi rencana ke depan ya sehingga Anda bisa berpikir ya mau jadi apa gitu. Ya, ini sesuatu yang penting ya. Ini sesuatu yang penting ya. Anda harus berpikir visi Anda itu apa, mau jadi apa ya. Mau jadi dosen kah gitu ya, mau jadi bisnismen kah, mau buat startup misalnya gitu ya, atau mau bekerja di perusahaan, mau jadi konsultan juga banyak pilihannya ya. Dimanapun tentu sah-sah saja ya, makanya Anda persiapkan secara maksimal ya, jangan sampai nanti malah apa istilahnya, jangan sampai wasting gitu ya, wasting money, wasting resources, ikut di SI tapi ternyata Anda memilih karir ke depan yang tidak relevan misalnya ya, atau akhirnya jadi tidak bermanfaat SI-nya, sayang gitu ya, seperti itu. Sebisa mungkin ya disinkronkan ya rencana ke depan dengan ini ya, apa yang Anda siapkan sebagai bekal. Oke, nah, mengingat ini sudah semester akhir ya, tingkat akhir ya, tentu Anda harus sudah berpikir strategik taktik gitu ya, kira-kira mau gimana setelah ini. Oke. Oke, saya tutup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.